Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Hermawan, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Islam Al-Hikmah Kuningan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan sejarah demokrasi terpimpin sampai era reformasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang meletakkan kekuasaan dan kedaulatannya di tangan rakyat. Biasanya kita mengenal ini dengan slogan-slogan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masa Orde Lama. Politik dalam bentuk pilihan pada demokrasi liberal dan parlementer, dan secara ekonomis dalam bentuk pilihan terhadap penciptaan kelas menengah pribumi yang kukuh. Bulkin 1984. Obsesi pada pilihan politik dan ekonomi semacam ini adalah bentuk sistem ekonomi kapitalis yang mampu menopang tegaknya masyarakat berdaya, civil society. Lanjut, perubahan sistem presidensial. 1. Sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. 2. Sistem liberal. Pada Orde Lama menjalan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Lanjut, demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstitusi tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, diantaranya demokrasi terpimpin bukanlah diktator, demokrasi terpimpin cocok dengan pribadi dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Inti dari pemimpin dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan terakhir, pada demokrasi terpimpin, obsesi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Lanjut, pemerintahan masa Orde Baru. Lahirnya pada pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya Surat Pemerintahan 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa Orde Baru ini, untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi. Awal pembangkitan Orde Baru bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen atas dukungan mahasiswa, TNI, dan masyarakat ketika itu. Orde Baru menampilkan sistem politik baru dengan nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila. Karena banyak kekurangan dan demokrasi terpimpin serta pecah peristiwa G30 SPKI, Soekarno pun akhirnya menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Soeharto waktu itu merupakan pengemban Supersemar Surat Pemerintah 11 Maret yang menjadi dasar
pembasmian PKI di Indonesia. Masa pemerintahan Soeharto ini dikenal juga dengan masa demokrasi era reformasi. Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Dr. Insinyur B.J. Habibie. Berhentinya Soeharto sebagai presiden karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi berkepanjangan yang pelaksanaan pemilu 7 Juli 1999 dianggap paling jujur dan adil dibanding pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 melahirkan banyak partai politik antara lain PDIP, Golkar, PPPP, dan PKB, PAN, PBB, dan lain-lain sebanyak 48 parpol. Mungkin cukup sekian penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.